Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Yanto Multimedia Education. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat soal tes atau soal ujian melalui Google Form atau Google Formulir. Bagaimana langkah-langkahnya? Simak terus dalam video ini. Jangan lupa like and subscribe. Langkah pertama, kita masuk dulu ke akun Google kita. Jadi bisa seperti ini. Jadi kita sudah masuk ke akun Google saya, terus silahkan klik di tanda kotak-kotaknya ini, nanti kita masuknya itu di Google Drive. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Terus untuk membuat Google Formulirnya bisa diklik baru, kemudian dipilih lainnya, terus Google Formulir, di sini formulir kosong silahkan diklik. Nanti akan muncul seperti ini. Jadi ini untuk judulnya sudah saya ganti dengan pilihan tengah semester genap tahun pelajaran 2019-2020 dan sudah saya edit seperti ini. Untuk formulir ini itu tidak hanya digunakan untuk membuat tes, tapi bisa juga digunakan untuk membuat seperti perpindahan data formulir pendaftaran dan lain sebagainya. Nah, untuk menyeting sebagai tes atau ujian, kita perlu men-settingnya terlebih dahulu. Yang perlu kita setting itu adalah kita masuk ke pengaturan. Nah, di sini ada beberapa pilihannya, ada di menu umum itu untuk batasi ke satu tanggapan. Ini hanya satu akun Google saja yang dapat menanggapi atau mengirim tanggapannya. Jadi untuk 2 kali tidak bisa. Ini kalau kumpulkan alamat email ini disuruh ada pertanyaannya untuk memasukkan alamat emailnya. Terus edit setelah mengirimkan pesan. Jadi responden itu setelah kita mengirimkan pesan itu bisa mengedit kalau kita mententangkan. Kalau lihat diagram ringkasan dan respon itu juga sama, itu diaktifkan. Terus ke menu presentasi, ini ada tampilan status progres, ini ada acak urutan pertanyaan. Nah, ini saya pakai karena ini nanti urutan pertanyaan akan saya acak secara otomatis. Nah, yang penting di sini juga ada lagi pesan konfirmasi, ini untuk setelah siswa atau responden melakukan pengiriman pesan atau setelah mengerjakan, ini nanti akan ada muncul pesannya seperti ini. Terus yang paling penting ini, nah ini harus jadikan ini sebagai kuis. Jadi nanti biar menjadi soal ujian atau soal tes, nanti ini harus diaktifkan. Jadi jadikan ini sebagai kuis. Terus rilis nilai ini juga bisa kita atur. Ada 2 pengaturannya. Jadi setelah pengiriman nanti siswa akan bisa melihat nilainya. Ini kalau manual kita kirimkan ke emailnya tadi. Terus ada lagi responden dapat melihat ini pertanyaan tak terjawab. Nah, jadi setelah responden atau siswa mengirimkan jawaban, nanti di sini kalau kita centang, nah dia akan aktif. Jadi jawaban yang benar berapa, kalau kita aktifkan berarti akan terlihat. Terus nilainya berapa juga akan terlihat. Kita klik simpan. Jadi yang paling penting ini di kuis, jadikan sebagai kuis. Terus selanjutnya bagaimana cara kita membuat soalnya? Yang pertama, silahkan buat seperti ini, atau ini hanya sebagai contoh saja. Di sini saya masukkan data nama, ini jawaban singkat, terus nomor absen, jawaban singkat. Terus ini untuk membuat bagian 2 itu bisa diklik ini, tambahkan bagian, nanti akan muncul bagian 2, maksudnya itu adalah halaman yang kedua. Terus untuk wajib diisi ini saya aktifkan karena nanti biar tidak terlewatkan, jadi harus diaktifkan wajib isinya. Terus kita masuk ke cara input soalnya. Di sini seperti ini. Jadi bisa diinput secara manual. Contohkan misalkan di sini saya masukkan cara manual, itu diklik tanda plus, tambahkan pertanyaan. Tambahkan pertanyaan. Oh, muncul yang di atasnya. Bentar. Bisa diklik di bawah sendiri ini, tambahkan. Nah, seperti ini. Jadi di sini nanti pilihannya pilihan ganda. Ini yang nomor 3. Misalkan saya kopikan dari soalnya. Di sini yang nomor 3 ini kita blok, terus kita Ctrl C. Kita pastekan di sini. Karena saya acak, jadi nomor soalnya nggak usah saya tulis. Terus untuk opsinya min 4, min 2, 2. Jadi bisa ditulis manual atau di copy.
min 4 min 2 2 4 8, atau bisa juga seperti ini, dikasih ABC juga bisa sebenarnya. A B C D E. Nah, seperti ini. Untuk men-setting kuncinya bagaimana? Nah, di sini juga bisa kita setting melalui di sini ada kunci jawaban, kita klik saja. Terus kita lihat kuncinya, tadi kuncinya adalah D. Jadi kita tinggal klik nomor D. Terus jangan lupa ini poinnya. Nah, poinnya yang ditulis siswa, misalkan kalau soalnya itu pilihan ganda ada 50 soal, kalau menginginkan soal maksimalnya itu 100, berarti setiap satu benar dikalikan dengan 2. Karena ini saya nanti akan buatnya itu adalah skor maksimalnya 90 dan hanya 15 soal, makanya saya kasih nilai 6 setiap benar. Kemudian klik selesai. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Jangan lupa ini wajib isi diaktifkan juga. Nah, berarti seperti ini. Ini ada tanda bintang, berarti ini wajib diisi. Ini wajib diisi diaktifkan. Nah, jadi seperti itu caranya. Jadi ini silahkan kalian buat ke bawah sampai dan seterusnya sampai berapa nomor dalam soalnya itu tergantung masing-masing dari si pembuatnya itu. Terus di sini juga bisa dimodifikasi. Di sini ada sesuaikan tema. Ini temanya untuk ini juga bisa dimodifikasi seperti ini juga bisa. Atau di sini headernya juga bisa ditambahi gambar juga bisa. Misalkan kita headernya kita buat yang agak bagus ya, misalkan ini. Nah, sisipkan. Nah, seperti ini juga bisa. Terus fontnya pun juga bisa diganti, misalkan fontnya kita pilih yang seperti ini. Terus bagaimana cara kita untuk melihat respon dari tanggapan dari siswa yang setelah mengerjakan itu, bisa diklik sini responnya. Nah, responnya seperti ini. Berarti bisa diklik di sini membuat spreadsheet. Nah, buat spreadsheet baru. Nah, kita tunggu saja. Terus bagaimana untuk menyebarkan linknya kepada siswa, itu bisa ini, kita kan di tinjau, kita lihat hasilnya. Nah, ini kalau kita lihat respon dari siswa, ini ada seperti ini datanya. Kalau ada yang sudah mengumpulkan, bisa tanggapannya di sini munculnya. Jadi melalui respon, terus gambar kotak kecil ini melalui spreadsheet. Untuk responnya ini nanti bisa kita download ke dalam bentuk format Excel. Kita tutup saja. Nah, kita tunggu untuk review dari ini, dari hasil yang telah kita buat tadi. Jadi intinya ini yang pratinjau ini nunggu Mas loading ini karena jaringannya agak lemot. Jadi ini untuk alamatnya ini bisa, nah ini sudah muncul. Nah, kan ada halaman kedua. Jadi alamatnya ini itu bisa kalian sebarkan ke siswa atau ke respondennya. Alamat banyak ini kalau memperpendek alamatnya juga bisa melalui menggunakan Bitly juga bisa, nanti akan saya jelaskan. Atau kemarin juga sudah pernah saya jelaskan menggunakan HP cara membersihkan alamat Google Drive itu bagaimana, sudah saya jelaskan. Nah, ini bisa disebarkan. Terus atau juga bisa seperti ini. Nah, ini penilaian semester genap, itu bisa diklik di sini. Ini kita dapatkan link yang bisa dibagikan. Nah, ini aktifkan. Nah, ini link ini
bisa kita copy. Nah, kita pastekan di sini. Nanti klik enter. Nanti munculnya juga sama. Nah, juga sama seperti ini. Jadi dari sini berbagi link kita aktifkan lah. Linknya ini kita sebarkan. Tapi kalau misalkan untuk mempermudahnya bisa dipersingkat dulu linknya yang sekian panjang ini. Nah, itu cara bagaimana membuat soal ujian atau formulir pendaftaran itu melalui Google Drive dengan fasilitasnya itu adalah Google Formulir.